Baik, teman-teman sekalian yang saya hormati, materi kita kali ini tentang pencitraan politik Abu Rizal Bakri dalam teks pidato Mendaki Semeru dan teks pidato Indonesia dalam Mimpi Saya. Di materi kita kali ini tentang pencitraan politik Abu Rizal Bakri dalam teks pidato Mendaki Semeru dan teks pidato Indonesia dalam Mimpi Saya. Tulisan ini telah diteliti oleh Sondang Sisilia Sidabutar, Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Petra Surabaya, dan telah dipublikasikan pada jurnal e-komunikasi Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Petra Surabaya. Ya, volume 2, nomor 2 tahun 2014. Teman-teman sekalian yang saya hormati, saya akan bacakan dulu abstrak dari penelitian ini. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Abu Rizal Bakri mencitrakan dirinya sebagai calon presiden Indonesia tahun 2014 melalui teks pidato Mendaki Semeru dan teks pidato Indonesia dalam Mimpi Saya. Nah, kita bisa menaikkan pencitraan kita bisa menaikkan image positif kita melalui kemampuan public speaking yang baik, melalui kemampuan komunikasi yang baik, sehingga orang bisa mengerti dan memahami dengan cepat apa pesan yang ingin kita sampaikan. Di sini juga telah dibuktikan melalui pidato yang dilakukan oleh Abu Rizal Bakri ya, sebagai bentuk pencitraan diri. Ya, sebagai calon presiden Indonesia tahun 2014 melalui teks pidato Mendaki Semeru dan teks pidato Indonesia dalam Mimpi Saya. Fokus dari penelitian ini adalah pemaknaan pada wacana yang disampaikan oleh Abu Rizal Bakri dalam pidatonya yang membentuk pencitraan politik. Membangun pencitraan politik merupakan bagian dari aktivitas political public relation dalam dunia politik. Ya, jadi relasi untuk masyarakat. Jadi untuk menciptakan hubungan kedekatan pada masyarakat. Hasil penelitian menemukan bahwa Abu Rizal Bakri berusaha membangun citranya sebagai seorang pemimpin yang visioner melalui pidatonya untuk menghadirkan wacana-wacana pembangunan yang ada pada Orde Baru. Ya. Kita bacakan dulu pendahuluannya. Penyampaian pidato merupakan salah satu bentuk kemampuan komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu pada publik. Ya. Jadi garis bawahnya adalah pada penyampaian pesan-pesan tertentu yang spesifik pada pendengar, pada audiens. Pola komunikasi melalui pidato oleh Presiden Indonesia pada masa ke masa memiliki keunikan tersendiri. Nah, jadi masing-masing kita, masing-masing pemimpin dunia, masing-masing pemimpin di Indonesia itu memiliki polanya tersendiri, ya, memiliki keunikannya tersendiri. Dimulai dari Presiden Soekarno yang terkenal dengan orator ulung. Ya, Soekarno terkenal dengan pidatonya yang memikat karena penuh dengan gagasan baru dan semangat. Ya, penuh dengan gagasan baru dan semangat. Nah, ini menjadi contoh bagi kita generasi muda untuk ketika kita berpidato, ketika kita melakukan public speaking, kita harus mampu memberikan gagasan-gagasan baru. Kita harus mampu memberikan ide-ide baru pada pidato kita. Tidak hal yang melulu yang itu-itu saja. Harus ada inovasi. Harus ada motivasi sehingga audiens itu memiliki semangat. Ya, tidak jadi mengantuk dengar pidato kita. Ya, bisa dibayangkan ketika kita berbicara lalu pendengarnya ini mengantuk ataupun berbicara sendiri. Berbicara dengan temannya. Itu adalah salah satu bukti awal bahwa memang pidato kita itu tidak menarik. Pembicaraan itu tidak menarik ataupun mereka telah tahu pembicaraan kita. Nah, apabila kita berbicara yang mana mereka belum mengetahuinya, mereka belum ya menerima informasi tersebut, maka percayalah pembicaraan kita itu akan didengar.
Repetisi kata ataupun anak kalimat kerap dilakukan oleh pidato-pidato dari Soekarno. Berbeda dengan Soekarno, Soeharto dalam pidatonya lebih banyak menggunakan bahasa-bahasa simbol. Oke, pidato Soeharto juga diwarnai oleh diksi kedaerahan dan diksi khas yang menjadi ciri tuturan Presiden Soeharto. Ya. Kemudian, gaya pidato seperti yang dilakukan oleh Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono. Ibu Megawati kerap kali terikat dengan teks pidatonya. Oke. Sedangkan SBY dalam pidatonya lebih terkesan berhati-hati dalam memilih kata dan banyak menggunakan gerakan nonverbal. Di mana saat tampil di hadapan publik untuk menyampaikan pidato, banyak pidato-pidato SBY yang merupakan upaya pembelaan diri dari kritikan-kritikan yang diberikan kepadanya. Nah, jadi masing-masing pemimpin di Indonesia memiliki karakternya tersendiri, memiliki gayanya tersendiri. Nah, kita tinggal mencontoh yang mana nih? Ya, metode pidato yang atraktif. Percayalah, dengan kemampuan komunikasi yang baik, teman-teman bisa dipercaya untuk mendapatkan jabatan-jabatan tertentu di perusahaan, jabatan-jabatan tertentu di organisasi. Tanpa kemampuan public speaking yang baik, maka sulit ya kita bisa memberi motivasi bagi karyawan. Sulit kita bisa memberi motivasi dan semangat untuk bawahan agar bisa bekerja produktif dan tepat sasaran. Kemudian sini dikatakan, menilik gaya berpidato presiden-presiden Indonesia dari masa ke masa tersebut, maka peneliti melihat pada suasana politik Indonesia saat ini, yang mana sudah banyak politisi yang mensosialisasikan diri sebagai calon presiden tahun 2014, ya, dan memanfaatkan berbagai media komunikasi. Salah satu di antaranya adalah Abu Rizal Bakri, Prabowo, Wiranto, dan Hatta Rajasa. Nah, itu ya. Mereka yang memang membangun citra diri melalui kemampuan pidato yang atraktif yang diharapkan bisa mempengaruhi keputusan pemilih untuk memilih dia. Kita langsung masuk ke halaman selanjutnya, tinjauan pustaka. Political public relation adalah proses manajemen oleh organisasi, ya, proses manajemen oleh organisasi dengan tujuan politik, ya, oleh organisasi, aktor atau individu dengan tujuan politik. Melalui komunikasi dan aksi tertentu bertujuan untuk mempengaruhi dan membangun, memelihara reputasi dan hubungan yang menguntungkan dengan publik, ya, sehingga mendukung pencapaian misi dan tujuan. Ini dikatakan sebagai political public relation, ya, political public relation. Jadi membangun relasi pada masyarakat, membangun kedekatan pada masyarakat secara politis, sehingga diharapkan mereka bisa memahami apa visi misi dari orang tersebut. Bagaimana karakter dari orang tersebut? Bagaimana mereka membangun citra dirinya? Bagaimana mereka bisa menampilkan reputasi-reputasi yang telah dilakukan pada masa lalu, kemudian membangun harapan, ya, pada masa yang akan datang. Nah, ini salah satu contoh sederhana dari political public relation. Sini katakan lagi, political public relation dapat difahami sebagai aktivitas yang terkait dengan proses melayani publik, baik internal maupun eksternal pada sebuah organisasi ataupun institusi politik seperti partai politik. Nah, jadi semua kita membutuhkan keahlian di bidang public speaking, keahlian di bidang teknik berkomunikasi yang baik, sehingga pesan yang ingin kita sampaikan itu bisa diterima oleh pendengar, itu bisa diterima oleh audiens. Kemudian, di sini katakan lagi, aktivitas political public relation juga berkaitan dengan komunikasi politik, ya.
ada komunikasi politik yang merupakan bagian dari kajian komunikasi ilmu politik. Nah, itu ya, political public relation. Oke, kita lanjut lagi ke halaman selanjutnya. Temuan data, oke. Ini temuan-temuan data yang dikatakan yang dikutip ya dari pidato mendaki Semeru. Saya dikatakan, saya juga ingin menyampaikan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Bapak Akbar Tanjung. Nah, seorang sahabat ya dan seterusnya. Saya juga dikatakan korupsi perlu lebih digalakkan. Nah, dan ya, ini membangun citra diri bagi institusi dan masyarakat sehingga tercipta image yang positif melalui public speaking ya, melalui pidato. Di sini contoh lagi temuan data tingkat ya, temuan kalimat sebenarnya dalam pidato Indonesia dalam mimpi saya yang juga dilakukan oleh Abu Rizal Bakri. That is Indonesia in my dream. Dan saya yakin bahwa itulah Indonesia yang juga didambakan oleh semua. Dari Sabang di ujung barat hingga Merauke di ujung paling timur, Zamrud Katulistiwa yang indah. Nah, gue dikatakan lagi, tahun ini kemerdekaan Indonesia sudah berjalan hampir 7 dasawarsa dalam satu generasi ke depan. Nah, juga dia bermimpi dan berharap bahwa dengan dalam waktu 1 abad ya, seabad proklamasi kelak adalah sebuah perayaan yang penuh rasa syukur, penuh kebanggaan oleh semua anak bangsa dan seterusnya. Ya, teman-teman bisa baca. Nah, jadi kita mencontoh dari teknis ya, strategi yang dilakukan oleh Abu Rizal Bakri untuk bisa membangun image yang positif pada dirinya sehingga pemilih itu akan cenderung untuk memilih dia. Meskipun kita tahu ya, ketika pemilihan presiden pada tahun 2014 itu dimenangkan oleh ya Susilo Bambang Yudhoyono. Gitu. Nah, namun di sini kita belajar bagaimana kita bisa membangun image yang positif. Baik, saya kira cukup ya penjelasan singkatnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.